Assalamualaikum. Suhu inti tubuh atau disebut CBT gitu ya, core body temperature, kemarin udah kita obrolin sekilas kayak nggak penting. Padahal ya, CBT atau suhu inti tubuh kita itu amat berkorelasi dengan laju metabolisme. Metabolisme ini nanti berkorelasi dengan kapabilitas healing dan kemampuan tubuh kita menjaga diri dari penuaan dan keusuran. Secara ilmiah ya, panas itu kan produk sampingan tuh dari proses-proses metabolisme. Ketika sel-sel tubuh membakar energi, mereka itu menghasilkan panas. Oleh karena itu, suhu inti ini sering dianggap indikator alat ukur terkait seberapa cepatnya mesin metabolisme kita bekerja. Kalau ada indikasi slow, hati-hati tuh. Sekedar fun fact nih ya, rata-rata sentenarian dunia, warga yang bisa sampai tembus umur 100 tahun dalam keadaan bugar sehat, itu kalau diajak salaman gitu, tangannya mantep, kenceng, dan hangat. Sebaliknya ya, orang-orang yang ada isu degeneratif, masih relatif muda sekalipun, seringnya saat dijabat tangan itu hanya dingin gitu. Silakan aja tuh ditandai handai tolong kalian di sekeliling. Mengapa suhu tubuh bisa rendah? Ada beberapa kondisi medis dan gaya hidup yang menyebabkan suhu inti kita itu rendah, yang sekaligus terus memperlambat metabolisme. Yang pertama nih, hipotiroidisme gitu. Kelenjar tiroid ini pusat kendali metabolisme. Jika dia kurang aktif, produksi panas menurun drastis tuh. Ini akarnya bisa macam-macam. Bisa dari gangguan degeneratif macam diabetes rangkaiannya, resistensi insulin, saat terapi atau pasca kanker, pasca gangguan saluran cerna, pasca konsumsi obat-obat keras, gangguan kardio atau paru, dan seterusnya. Yang lain lagi, bisa karena massa otot yang rendah. Otot ini kan jaringan yang paling aktif tuh secara metaboliknya. Semakin sedikit atau susut otot, maka semakin sedikit panas yang dia hasilkan. Terus penyebab otot susut ini juga macam-macam. Bisa karena supermarker yang kronis, faktor U yang merajalela yaitu penuaan dan gusuran, bisa karena ada cedera atau insiden, dan seterusnya. Yang lain bisa karena kurang tidur yang kronis, gangguan pada irama sirkadian nih, bisa juga mengganggu regulasi suhu tubuh dan metabolisme. Penyebabnya juga macam-macam. Bisa emang susah dapat waktunya ya karena sibuk ini itu atau perjalanan atau apa. Bisa juga waktunya nggak masalah, tapi kualitasnya yang keganggu oleh 1001 hal. Faktor lain bisa defisiensi nutrisi, bisa kekurangan zat besi atau vitamin B12, dan lain-lain itu bisa membuat tubuh sulit memproduksi energi dan panas secara efisien. Secara umumnya nih ya, kalau kurang asupan biomaterial yang memadai, diasupnya malah gula karbo melulu, peminatnya cuma bioenergi, ini memang cenderung ke arah metabolisme yang slow, suhu inti yang rendah. Apakah fasting selalu bikin suhu inti rata-rata hariannya menurun? Nah ini enggak. Bisa aja ya pas lagi keras-kerasnya gitu, badan emang kerasa dingin, tapi kalau fastingnya bener, terus saluran cerna juga udah ke-reset, itu suhu inti kita mestinya justru rata-ratanya naik, utamanya saat waktunya healing. Kemarin kita udah ulas tuh soal bangun sahur ya, bangun dini hari. Itu pun kalau bener praktekinnya, titik minimal suhu inti di pagi hari, malam, itu biasanya juga nggak terlalu di bawah. Sehingga ini akan meningkatkan rata-rata level CBT atau suhu inti kita sepanjang harinya. Jadi ini bisa jadi bahan berikutnya nih, setelan gaya hidup dan jurus sehat. Itu juga mempengaruhi suhu inti tubuh. Sekarang kita bicara dampak yuk. Jika suhu inti tubuh konsisten berada di bawah rata-rata normal, ini sering menandakan laju metabolisme basal atau BMR yang lebih rendah. Dampaknya yang langsung banget tuh terjadi inefisiensi enzim-enzim. Reaksi kimia dalam tubuh amat tergantung ya pada suhu inti. Suhu yang lebih rendah sedikit aja gitu ya bisa memperlambat aktivitas enzim yang menggerakkan segenap proses metabolisme. Ini bukan artinya suhu inti makin tinggi makin bagus ya. Mesti dibikin setinggi mungkin juga enggak. Kalau demam kayak gitu, hitam tuh. Proses-proses juga efisiensinya biar bisa juga itu indikasi bahwa energi kita terlalu kesedot oleh sistem imun. Sehingga unsur-unsur lain jatahnya minim, terus kitanya teler tepar. Udah pada tahu lah ya, kalau demam itu nggak bagus. Suhu tubuh yang rendah bisa juga menjadi cara tubuh kita untuk menghemat bahan bakar nih. Ini sering terlihat pada orang yang dietnya kelewat ekstrim atau sedang kondisi lapar berat atau dasarnya asupannya itu jomplang yang banyak cuma bioenergi, biomaterialnya kurang. Kalau CBT rendah ya, kronis, mungkin orang-orang akan merasakan intoleransi dingin itu dibilangnya. Sering merasa kedinginan,
jauh dibanding orang-orang lain, tangan, di kaki, dan di ujung-ujung kayak gitu. Bisa juga muncul kayak kelelahan yang sulit dijelaskan. Kulit kering, bulu, rambut rontok, semuanya juga bisa terjadi. Jadi kayak kusam gitu kurang glowing. Bisa juga terus jadi kesulitan menurunkan berat badan, sulit bakar lemak. Meski udah menjaga makanan atau jalanin kalori restriction, berat badan pantang aja segitu, bahkan bertambah. Bisa juga gara-gara metabolisme slow tadi, healing juga terus jadi slow ya, ujungnya terjadi akselerasi penuaan dan keusuran. Terus muter-muter lah, jadi lingkaran setan. Gara-gara metabolisme slow dan suhu dingin ini, daya tahan pun melemah, sehingga akan lebih gampang kena paparan penyakit ini dan itu. Kesiapan kesiagaan juga tidak optimal ya, khususnya kalau tiba-tiba ada bahaya dadakan yang menuntut fight or flight gitu ya, atau dan kata lain nih daya survivalnya juga nurun. Nah, apa yang bisa dilakukan kalau kita merasa suhu tubuh kita sering rendah, bisa aja dipanasin nih. Kalau yang kelas ringan, dokter dan AI sarannya kayak gini nih. Pertama, latihan beban tuh yang sering disebut. Ini dia bisa meningkatkan massa otot ya. Otomatis dia akan meningkatkan produksi panas basal. Terus perlu kecukupan protein dan biomaterial secara umum. Protein ini mempunyai thermal effect yang paling tinggi, artinya tubuh akan menghasilkan lebih banyak panas saat mencernanya. Bersama dengan itu yang mesti dikurangi gula karbo junk food yang ngegas inflamasi kronis. Terus yang pada ujungnya perlu dicek tiroid jika suhu rendahnya disertai loyo gitu ya, apalagi ekstrim nih sangat disarankan untuk melakukan tes darah, lab dan seterusnya dan konsultasi ke dokter, dokter beneran bukan dokter cinta. Karena akarnya dari gangguan tiroid ini bisa macam-macam. Nah, kalau ternyata akar masalahnya itu sistemik, ya udah mesti dimainkan jurus-jurus sehat yang holistik seperti yang sering kita ulas, sehingga inflamasi kronis, stres kronis mereda, senescent sel juga kegerus, saluran cerna juga ternormalisir, fungsi mitokondria lebih jos, dan seterusnya. Oke lah, itu deh tambahan ya dari diskusi kemarin terkait CBT, alias suhu inti tubuh kita. Terima kasih.